Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kansah Salsabila dengan NPM 247820056. Tujuan praktikumnya yang pertama meninjau aplikasi IoT dengan teknologi AI atau machine learning. Nah, yang kedua yaitu merancang komponen yang dibutuhkan dalam aplikasi IoT berbasis AI atau machine learning. Nah, yang ketiga kita mendeskripsikan proses dan cara kerja aplikasi IoT dalam bentuk flowchart seperti itu. Nah, untuk latar belakangnya, perangkat dan jaringan IoT atau Internet of Things ya, yang dalam bahasa Indonesia disebut Internet untuk segalanya, merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik. Nah, contohnya seperti lampu pintar, lalu ada smart door, lalu ada smart window, dan lain-lain. Nah, perangkat itu dihubungkan ke internet agar bisa saling berkoneksi, berkomunikasi, dan dikendalikan dari jarak jauh melalui web atau perangkat keras. Dengan berkembangnya AI atau artificial intelligence, atau kecerdasan buatan dan machine learning. Nah, perangkat IoT ini tidak hanya bisa menerima perintah, tetapi juga bisa belajar nge-track dari si datanya dan mengenali pola dari pola sebelumnya dan mengambil keputusan secara otomatis tanpa kita berikan perintah seperti itu. Nah, untuk contohnya itu seperti smart thermostat. Nah, yaitu alat pengatur atau alat pengatur suhu otomatis yang belajar dari kebiasaan pengguna ya, dan menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis atau secara cerdas. Nah, lalu perangkat yang dibutuhkan yaitu device-nya tuh kayak laptop, tablet atau smartphone yang memiliki akses internet. Oke, kita ke part 1 ya. Meninjau aplikasi IoT dengan AI atau machine learning. Nah, ada pertanyaan nih, sebutkan fitur dan fungsi yang digunakan dari perangkat tersebut. Nah, jadi dari perangkat tersebut kita itu bisa membaca suhu dan kelembapan udara secara langsung. Nah, lalu bisa mempelajari kebiasaan pengguna seperti kapan pengguna itu bangun, kapan dia itu kerja, tidur, dan kapan dia berada di rumah, seperti itu. Nah, untuk mengatur suhu ruangan secara optimal sesuai preferensi pengguna. Nah, dia juga bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui web atau aplikasi dari smartphone. Nah, dia juga terhubung ke internet untuk mendapatkan data cuaca dan pembaruan sistem. Lalu memberikan peringatan nih jika suhu terlalu panas atau dingin. Dia juga menghemat listrik dengan menyalakan alat hanya saat ingin kita gunakan, seperti itu. Nah, lalu ada yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kenyamanan suhu pengguna. Nah, yang pertama itu faktornya ada suhu udara di ruangan, lalu ada kelembapan. Nah, kelembapan tuh ada tingkat basah ataupun keringnya udara dalam suatu ruangan, lalu ada sirkulasi angin atau kipas. Nah, lalu aktivitas penghuni. Jadi si penghuni ini di dalam ruangan dia tuh bergerak aktif atau hanya diam saja. Lalu pakaian dikenakan. Nah, kalau pakaian yang dikenakan cukup tebal, itu bisa menyesuaikan, atau pakaiannya tipis, dia itu bisa menyesuaikan suhu di ruangan tersebut. Nah, lalu jumlah orang nih juga mempengaruhi, karena semakin banyak orang semakin butuh banyak udara, seperti itu. Lalu waktu, jadi dia mengatur nih, jadi dia mendeteksi waktunya tuh pagi, siang, atau malam. Kalau pagi kan biasanya masih agak dingin seperti itu. Kalau siang tuh udah mulai panas. Dan kalau malam tuh ya mungkin dingin, kadang juga panas. Nah,
Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir. Bagaimana perangkat mendapatkan informasi tentang faktor-faktor tersebut. Nah, kayak mana sih cara mendapatkan informasinya? Itu dengan cara menggunakan sensor suhu dan kelembapan untuk mendeteksi kondisi udara. Lalu sensor gerak nih untuk mengetahui apakah ada orang yang sedang beraktivitas atau enggak. Lalu dia mengambil data cuaca dari internet. Nah, lalu menggunakan kamera, ini opsional ya, untuk mendeteksi jumlah orang. Jadi kalau misalkan semakin banyak orangnya, dia bisa mengatur si informasi itu. Lalu mengendalikan masukan dari aplikasi. Misal pengguna mengatur suhu ke 21 derajat gitu. Itu merupakan suhu favoritnya. Jadi dia bisa nanti secara otomatis langsung ke suhu 21 derajat karena itu suhu favorit dari si pengguna. Lalu menyimpan riwayat kebiasaan pengguna agar sistem belajar secara otomatis. Oke, yang kedua, part kedua ya. Kita merancang komponen aplikasi IoT dengan AI atau machine learning. Nah, ada pertanyaan. Apa saja komponen utama dari termostat pintar? Nah, yang pertama itu ada sensor suhu dan kelembapan. Nah, untuk mendeteksi kondisi udara ruangan itu diperlukan sensor suhu dan sensor kelembapan. Lalu microcontroller. Jadi sebuah komputer kecil, contohnya itu ISP32 ya, atau Raspberry Pi yang mengatur proses kerja alat. Ia bisa memproses data, mengontrol perangkat, dan berkomunikasi dengan internet. Nah, lalu ada WiFi. Nah, WiFi ini penting ya untuk menyambungkan alat ke jaringan internet dan cloud. Lalu ada akuator. Nah, kalau akuator ini alat yang menyalakan atau mematikan AC, kipas atau pemanas. Nah, dia tuh bisa berupa relay. Lalu ada cloud server. Nah, ini komputer di internet yang menyimpan data dan menjalankan kecerdasan buatannya. Lalu aplikasi mobile atau web. Nah, itu antarmuka, interface di HP atau di komputer untuk mengontrol si alat ini. Lalu database, yaitu tempat penyimpanan data, riwayat suhu, pola aktivitas, dan pengaturan pengguna. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan proses kerja dari termostat pintar. Nah, kalau untuk proses kerjanya, yang pertama sensor tuh membaca suhu dan kelembapan secara terus-menerus. Lalu microcontroller menerima data dari si sensor. Nah, selanjutnya data dikirim ke cloud untuk dianalisis oleh sistem dari si AI atau si machine learning-nya. Lalu si AI menganalisis data berdasarkan pola sebelumnya dan kondisi saat ini. Lalu cloud mengirim hasil analisis kembali. Nah, misalnya itu tuh suhu ideal seperti itu. Nah, selanjutnya microcontroller menjalankan perintah untuk menyalakan atau mematikan si AC-nya nih atau pemanasnya. Nah, yang terakhir, semua data itu disimpan untuk pembelajaran lanjutan. Oke, ke part 3 ya, kita disuruh untuk menggambarkan flowchart ya. Langsung aja kita ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini ada contoh flowchart dari dia mulai, lalu sensor baca data, dan yang terakhir kita gedein. Nah, untuk proses start atau mulai di sini yaitu proses otomatisasi dimulai. Nah, ini terjadi saat sistem menyala, sensor aktif, atau terjadi kondisi tertentu, misalkan gerakan terdeteksi. Nah, lalu kita ke sensor baca data, turun ya ke sensor baca data. Nah, sensor ini seperti sensor suhu, kelembapan, atau kehadiran. Nah, membaca kondisi lingkungan secara real time atau saat itu juga. Contohnya tuh sensor suhu membaca bahwa suhu di ruangan misalkan
25 derajat saat itu. Nah, selanjutnya setelah ke sensor baca, dia turun ke dikirim ke microcontroller. Nah, data dari sensor dikirim ke microcontroller seperti Arduino Uno, ISP32 atau yang lain sebagainya lah. Nah, microcontroller itu merupakan otak lokal yang mengatur aliran data sebelum dikirim ke cloud. Nah, selanjutnya setelah dari microcontroller, kita ke kirim data ke cloud melalui internet. Nah, si microcontroller ini mengirimkan data sensor ke platform cloud, misalkan Google Cloud, Azure atau lain sebagainya lah. Nah, melalui koneksi internet seperti WiFi atau LAN seperti itu. Nah, kalau cloud di sini berfungsi sebagai pusat pemrosesan jarak jauh dan penyampaian data. Nah, lalu dari kirim data cloud ke internet itu turun lagi nih ke proses AI atau machine learning di cloud. Nah, di cloud, sistem berbasis AI atau machine learning menganalisis data. Nah, contohnya nih, si AI mendeteksi pola bahwa suhu sekarang lebih dari 28 derajat Celcius. Nah, berarti ruangan panas. Nah, perlu menyalakan AC saat itu juga. Nah, kalau algoritma dari AI atau machine learning ini, dia membuat keputusan berdasarkan data historis dan real time yang terjadi untuk mengambil tindakan otomatis. Selanjutnya, setelah dari proses AI dan machine learning ini, dia kirim hasil kembali ke perangkat. Nah, setelah AI memutuskan tindakan hasilnya, misalkan nyalakan AC atau mematikan AC gitu kan, dikirim kembali ke microcontroller dia. Nah, komunikasi dua arah ini, data dikirim ke cloud, hasil dikirim kembali ke perangkat eksekusi seperti itu. Nah, dan yang terakhir, perintah dijalankan nyalakan dan matikan AC seperti itu. Microcontroller menerima perintah dan menjalankan tindakan fisik, misalkan mengaktifkan relay untuk menyalakan atau mematikan AC. Nah, microcontroller mengendalikan perangkat output sesuai instruksi dari cloud atau AI. Nah, jadi secara singkat, sensor itu membaca lalu ke microcontroller, lalu ke cloud, lalu ke AI proses, kembali lagi ke perangkat. Lalu AC dinyalakan otomatis seperti itu. Nah, yang kuning. Oke, kita kembali lagi ke Cisco. Lalu yang kedua itu kita gambarkan voucher operasi umum ya termostat pintar. Kita ke contohnya. Contohnya itu yang ini. Nah, pertama kita ke start atau mulai ya. Sama proses otomatisasi dimulai. Lalu turun nih, ada orang nggak di rumah. Nah, sistem ini mengecek keberadaan penghuni rumah menggunakan sensor kehadiran seperti sensor gerak, sensor pintu atau GPS. Nah, jika tidak ada orang ya jika tidak ada orang, dia lanjut nih masuk ke mode hemat energi. Dia langsung turun ke mode hemat energi dan selesai. Nah, jika ada orang, dia lanjut ke proses berikutnya ke bawah. Nah, kalau misalkan dia ada orang di rumah, dia langsung ke baca suhu dan kelembapan. Nah, sensor suhu dan kelembapan membaca kondisi lingkungan ruangan secara real time. Misalkan suhunya 35 derajat, kelembapannya 70%. Nah, setelah dari baca suhu, dia turun lagi nih ke analisis kebiasaan pengguna. Nah, sistem menganalisis data historis pengguna
Misalnya nih, biasanya pengguna ingin suhu 21 derajat saat pulang kerja, nah atau kelembapan dijaga agar tetap di bawah 60% misalnya. Nah, ini bisa menggunakan teknik AI atau machine learning atau logika sederhana berdasarkan riwayat penggunaan. Nah, setelah dari analisis itu kita turun lagi nih, tentukan ke suhu ideal. Nah, berdasarkan dari hasil analisis, sistem menentukan suhu ideal yang disesuaikan untuk kenyamanan pengguna. Contoh, sistem menentukan suhu idealnya 21 derajat Celcius. Nah, setelah ditentukan suhu ideal, dia ke cocok nggak suhunya. Nah, sistem membandingkan nih suhu ideal dengan suhu ruangan ini. Nah, jika tidak cocok, lanjut ke nyalakan atau matikan. Nah, sistem akan menyalakan AC jika terlalu panas atau pemanas terlalu dingin. Nah, setelah itu data suhu, waktu, dan aksi yang diambil disimpan di log sistem, simpan riwayat. Nah, jika suhu sudah cocok, dia tuh lanjut ke tidak ada aksi dan selesai. Kita lanjut ke diskonya. Nah, ini ada refleksi ya terakhir. Nah, ada pertanyaan, komponen mana yang menjadi otak pembelajar penyesuaian otomatis. Nah, komponen itu yang dimaksud tuh komponen AI atau artificial intelligence dan machine learning ya, atau di cloud yang menjadi otak nih dari sistem. Ia mempelajari data dan membuat keputusan otomatis agar alat bisa bekerja secara otomatis atau pintar. Lalu yang kedua, apa contoh perangkat IoT lain yang belajar meningkatkan kinerja seiring waktu. Nah, contohnya itu lampu pintar nih. Dia saat hari gelap gitu dia langsung menyalakan secara otomatis. Lalu kunci pintu digital, dia tuh mengenali wajah atau pola kehadiran si penghuni. Kalau misalkan itu orang asing, dia akan terkunci secara otomatis seperti itu. Lalu ada, kalau nggak salah itu robot penyedot debu atau apa ya, sapu otomatis gitulah. Nah, itu yang mempelajari letak rumah. Dia tuh bisa menghindari, misalkan di depannya ada meja atau ada kursi gitu, dia menghindari rintangan itu. Nah, selanjutnya itu ada apa ya, alat penyemprot tanaman otomatis. Nah, misalkan tanaman itu kelembapannya turun gitu, dia akan nyemprot secara otomatis gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada lab 4.2.3 ini. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.